adalah Kepres PNS tanpa tes. Tetapi sesuai dengan apa yang saya ungkapkan di RDPU di Komisi 2 bersama Pak Samsul Rizal, saya mengatakan waktu itu regulasi P3K kami terima karena itu merupakan regulasi pemerintah. Tetapi pada kenyataannya aturan-aturan main dari pemerintah tidak konsisten yang menyebabkan banyak sekali merugikan kami sebagai guru honorer. Ketidakkomitmenan pemerintah dalam memberikan aturan itu menjadi tontonan gratis buat kami, Pak. Bagaimana cara bekerjanya pemerintah? Seminggu ini begini aturannya, minggu kemudian begini lagi, sampai akhirnya terjadilah tahap 1 dengan penuh drama kalau menurut saya. Dengan 100 soal, durasi waktunya 120 menit. Kalau yang matematika tidak diperbolehkan memakai kalkulator. Padahal ini kidding saja ya Pak. Di TikTok beredar luas, maaf, Pak Nadiem Makarim saja disuruh ngitung dengan waktu beliau kurang bisa. Apalagi kami. Bapak, kemarin kami juga sudah menyampaikan aspirasi dan inspirasi kami ke Ibu Bunda Eni sebagai Dewan Perwakilan Daerah Komite 3. Di situ dirangkum semua keluhan-keluhan dari rekan-rekan Jabar. Nanti akan ada rekan-rekan saya yang mewakili dari Karawang, dari Kota Tasik, Kabupaten Tasik, Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka, dan Sumedang yang akan menyampaikan keluhan-keluhannya yang nanti akan diserahkan resumenya ke Bapak yang dari Bunda ini. Saya hanya sekilas saja apa yang pemerintah berikan kebijakan tentang afirmasi 50 tahun, usia 50 tahun. Kenapa tidak dilihat dari jam terbang? Kenapa tidak dilihat dari masa kerja? Kan Dapodik sudah ada, Pak. Kenapa mesti pusing? Sekarang, contoh karena saya ada di Garut dan rekan-rekan saya juga sama mempunyai masalah yang sama, kuota. Sekarang yang diperuntukkan itu adalah guru induk ya Bunda. Guru induk. Aduh Bang Abi contohnya Pak, lulus passing grade. Ada guru induk ayah bibinya, daftar pada diadu buku lagi luar biasa gaming Pak. Kenapa tidak dilihat dari jam terbang saja? Kenapa formasi tidak dibuka di tiap sekolah induknya saja kalau seperti itu? Seolah-olah kami hanya dijadikan tim hore untuk mengikuti P3K ini. Jadi pemerintah mengartikan apa yang dikatakan oleh salah satu anggota Dewan Komisi 10 anggota Panja yang mengatakan dilihat dari usia 50 tahun. Padahal tidak tahu yang 50 tahun itu apakah betul sudah 10 tahun mengabdi. Apakah Dapodik itu real? Karena di Dapodik ternyata tidak ada masa aktifnya. Yang diakui di Dapodik itu hanya K2. Kita mah udah gabung Pak, ketelumur terlalu. Itu yang terjadi di Jawa Barat khususnya. Umumnya se-Nusantara, permasalahan yang seragam. Belum lagi yang sudah lulus passing grade. Contoh saya sudah lulus dan melebihi passing grade dengan afirmasi 35 tahun ke atas. Apakah akan ada perankingan? Sedangkan terbentur dengan kuota yang ada di kota atau kabupaten kami. Kalau Garut kan amazing Pak. Kuotanya 196. Bagaimana mau tahap 2? Bagaimana mau tahap 3? Mohon ditambah kuota dan afirmasinya. Mohon lebih logis lagi pemberian afirmasinya.
Kok jadi saya menyimpulkan ya Pak, kita ini guru tetapi kok harus minta-minta? Terus sudah jelas loh Pak, kita ngajar bukan main. Dengan digaji hanya sekian di bawah UMR, kita ikhlas Pak. Mana ada yang mau kuliah S1 dibayar hanya 200.000, 400.000, 600.000, diberikan insentif hanya 300.000 oleh pemerintah. Tetapi kami mencetak generasi penerus, kami mencetak generasi bangsa. Belum tentu orang lain mau. Alhamdulillah kami orang-orang terpilih. Tapi jangan salah, sudah saatnya kami bergerak untuk menuntut hak, karena hak itu wajib hukumnya. Setelah kami melaksanakan kewajiban dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Saya tekankan dan saya harapkan tambah afirmasi dan tambah kuota per kabupaten kota. Karena memang di Jawa Barat khususnya kita darurat guru. Dapodik yang terisi guru kebanyakan atau sebagian besar malah diisinya oleh honorer Pak. Honorer yang digaji di bawah UMR. Begitu. Nanti saya persilahkan rekan-rekan yang akan menyampaikan. Bapak minta waktunya ya Pak ya. Sebagai perwakilan dari daerah masing-masing. Kalau untuk saya pribadi, saya mengatasnamakan Ketua Jawa Barat. Dicukupkan sekian. Terima kasih banyak Bapak. Mudah-mudahan Bapak bisa menyampaikan amanah kami untuk menyampaikan ke pemerintah pusat. Saya yakin Bapak-bapak di sini mendengarkan, menyimak pemberi suara. Bapak waktu itu butuh suara kita. Sekarang saya yakin Bapak pun akan menyimak dan memperjuangkan apa yang diminta oleh pemberi suara. Terima kasih Bapak. Jazakallahu khairan katsiran. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita bergantung kepada Allah. Ini hanya proses ikhtiar kita. Karena yang menakdirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Ya, alhamdulillah. Silakan dari ini Bapak Ibu yang mewakili beberapa ya, harus semua itu ya. Yang siapa yang ditunjuk? Kenalkan diri dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aris Ismayadi, perwakilan dari Kabupaten Garut. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan waktu curhat terkait tes ketiga tahap 1 khususnya di Kabupaten Garut. Sedikit menunjukkan dari Bu Haji Lina tadi bahwa benar di Garut itu paling amazing mengenai kuota ketiga hari ini Pak. Dari 8.801 YTKIK mengusulkan formasi ataupun kuota, yang di ACC itu hanya 196, dan akhirnya sisa tinggal 23, sedangkan yang mendaftar mungkin di tahap 2 itu akan lebih banyak lagi karena ditambah dengan rekan kita di swasta juga yang PPP. Sungguh mungkin pemerintah banyak menonton drama Korea mungkin, tapi Bu Haji juga menyinggung penuh drama. Memang kenyataannya seperti itu Pak. Seolah-olah kita benar tim horeng, seolah-olah kita hanya boneka. Karena tadi bukannya kami iri ataupun bagaimana terhadap guru induk,
toh buat apa kalau memang pada akhirnya mereka yang mengisi formasi, buat apa kita ikut tes? Buat apa nilai kita tinggi? Bahkan sekelas yang sudah cerdik pun itu kalah sama guru yang di negeri di tempat tersebut yang ada formasi. Contoh kecil di Kecamatan Kerangkoli, kecamatan saya, itu guru honorernya hampir 500 orang. Sekolahnya ada 62. Itu hanya ada kuota 2. Ada promosi 2 di 2 sekolah. Sedangkan di setiap sekolah itu mayoritas sekarang itu guru honorer. Saya saja di sekolah saya, sekitar angkatan 3 itu tidak ada formasi, sedangkan guru honorer ada 8 orang. Saya harus berjuang ataupun ikut seleksi ketika kemarin itu di Kecamatan Cisewu, di Garut Selatan, perbatasan Bandung Garut. Pada akhirnya saya kalah, meskipun saya masuk ke sini. Karena ada guru induk di sana, akhirnya apalah nilai tes tersebut. Nah, itu permasalahannya. Mungkin yang saya minta ke pemerintah sekarang mengenai khusus untuk Garut, pertama itu menambah formasi, Pak. Karena buat tahap 2 memperebutkan 23 itu, waduh, tinggal 23 formasi yang belum terpenuhi, yang tersisa tinggal 20 dari 196 kuota yang di ya, semuanya itu 8.800. Itu kan ya ngadu milik, nah soal seperti kita ngadu milik, Pak. Tapi itu oke, Pak. Kita tadinya senang dengan adanya regulasi. Ketika kali ini sedikitnya rekan-rekan saya termasuk saya yang sudah belasan tahun bahkan sudah puluhan tahun mengabdi, ada kesempatan, tapi pada akhirnya seperti ini. Sepertinya pemerintah itu hanya PHP aja, memberi harapan palsu. Terus untuk tahap kedua itu bagaimana nasib dari guru-guru yang ikut tes tahap 1 yang lulus passing grade, Pak? Mungkin di semua daerah juga sama. Itu mau dikemanakan? Sedangkan kita sudah lulus, sudah lulus passing grade yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Karena tidak ada formasi. Formasinya itu ada 1. Setiap sekolah itu kalau di Garut hanya 1. Dari 196 itu masing-masing sekolah itu hanya 1. Sedangkan di saya juga, di SD saya guru honorernya udah 8, semuanya itu guru kelas. Gitu kan. Jadi saya mohon, mungkin ada pengalaman di tahun 2019, alangkah baiknya kalau mengacu kepada pernyataan Mas Nadi, beliau menyediakan 1 juta kuota, sudah ada katanya anggarannya dan sebagainya. Kemarin belum terpenuhi, hanya 500.000 sekian lebih. Jadi ada 400 sekian lagi. Kalau memang pemerintah niat untuk mempercepat pengangkatan guru honorer, jelas adanya honorer itu berarti PNS-nya sudah kurang, sudah tidak ada. Kita terdaftar di Dapodik, boleh dilihat. Jadi kalaupun mau, kami mohon yang khusus yang sudah masuk passing grade kemarin, udah secara otomatis saja
angkat di sekolah masing-masing. Saya mewakili Kota Tasik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas pengorbanannya. Nama Hani dari Kota Tasikmalaya. Sedikit bercerita dulu, Kak. Saya mengabdi kurang lebih sudah 16 tahun. Saat itu guru bahasa Inggris di sekolah dasar itu sangat diperlukan. Nah, seiring berjalannya waktu muncullah kurikulum baru yang disebut Kurtilas. Akibatnya nasib guru bahasa Inggris di sekolah dasar tidak mendapatkan jam mengajar. Kami mau melimpah ke SMP, SMA atau SMK di Kota Tasikmalaya itu sudah penuh, Pak. Bahkan untuk sertifikasi pun antri sampai sekarang. Oleh karena itu kami dilibatkan menjadi guru kelas, dialihkan menjadi guru kelas. Nah, setelah itu ada regulasi P3K dari pemerintah. Itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi kami guru honorer khususnya Kota Tasikmalaya. Tapi juga menghempaskan harapan kami khususnya yang tidak linear di SD, Pak. Kami tidak bisa mengikuti tes di tahap 1, padahal kami tahu kalau PGSD itu ada mata kuliah pembelajaran bahasa Inggris di SD, tapi kenapa tidak bisa linear? Sementara waktu tahun 2019, P3K 2019 itu semua S1 yang honor di SD itu tidak ada linearitas. Nah, untuk mengikuti tes regulasi saat ini, mungkin kami hanya menunggu tahap 3, sementara tahap 3 itu lintas kota dan kabupaten, Pak. Dan formasinya juga rekan-rekan semuanya sudah pada tahu, formasinya hanya 1 atau 2 saja di setiap kota kabupaten. Mungkin sudah habis ya oleh guru induknya di sana. Nah, melihat perkembangan di lapangan seperti itu dan menimbang kuota Kota Tasik itu alhamdulillah berbeda dengan yang lainnya, Pak. Alhamdulillah mencapai 1035 formasi untuk Kota Tasik. Kami memohon sekiranya agar mengamankan honorer yang berada di Kota Tasik yang ada di sekolah negeri agar bisa lulus dalam P3K tahap 2 ini semuanya. Karena melihat kuota itu melebihi jumlah honorer di Kota Tasikmalaya. Lalu kami memohon ikutkan kami yang tidak linear di SD agar bisa mengikuti tes tahap 2 sebagai guru kelas di SD. Jadi regulasinya mohon dikembalikan seperti halnya P3K tahun 2019. Jadi tidak ada linearitas. Nah, mungkin itu saja, Pak, yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan kelebihannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, saya hormati. Alhamdulillah bersyukur mendekat pada Allah bahwasanya hari ini saya pribadi atau mungkin rekan-rekan di DKR dari 15 Provinsi Jawa Barat bisa bersilaturahmi sekaligus menyampaikan aspirasi kami khususnya berkenaan dengan rekrutmen P3K 2021.
Perkenalkan, nama saya Iwa Kartiwa, SPDI dari Kabupaten Sukabumi. Saya selaku Ketua BPKK ke-15 Kabupaten Sukabumi. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan berkenaan P3K 2021 ini. Yang pertama, alhamdulillah Kabupaten Sukabumi P3K 2021 mendapatkan atau terdapat formasi sebanyak 2.434, jumlah yang cukup banyak kalau dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain seperti halnya Cianjur ataupun Kota Madia Sukabumi. Namun dari jumlah 2.434 ini ada kabar yang sangat menyedihkan, Pak. Apa kabar yang sangat menyedihkan? Dari kuota 2.434 itu tidak ada satupun kuota untuk guru agama. Tidak ada satupun. Saya pribadi sebagai guru agama di salah satu sekolah dasar negeri, kebetulan sekolah saya jaraknya paling 5 km dari Dinas Pendidikan Kabupaten, sangat dekat sekali. Nah, Kabupaten Sukabumi tidak ada, Pak. Tidak ada satupun formasi untuk guru agama. Miris sebetulnya. Kenapa miris? Karena dari jumlah 2.434 tidak ada satupun. Tidak ada satupun formasi untuk guru agama. Saya pribadi ketika kemarin rekrutmen P3K 2021 hanya bisa daftar saja, Pak. Daftar akun sudah selesai daftar, nggak ada kelanjutannya karena nggak bisa melanjutkan. Nggak bisa melanjutkan untuk ikut tes khususnya untuk guru agama sekolah dasar. Ini terjadi hampir di anggota saya yang guru agama saja 325 orang guru agama yang anggota dari GTKN 315. Kemudian itu satu. Yang kedua, di Kabupaten Sukabumi juga banyak guru-guru kelas yang basic pendidikannya guru agama, dalam artian gelar apa? Gelar pendidikannya SPDI. Ya, sebetulnya kalau lihat secara linearitas ya nggak linear, karena menurut Permenpan SD yang kemarin itu kan linearitas untuk guru kelas itu khusus untuk SPDI nggak bisa masuk ke guru kelas. Ya. Sehingga ketika kemarin rekrutmen pun mereka tidak bisa ikut, Pak. Padahal ada di satu sekolah negeri di salah satu kecamatan, kalau bisa saya sampaikan ini di Kecamatan Kelapa Nunggal, satu sekolah negeri jumlah muridnya kurang lebih ada sekitar 400-an, guru honornya ada sekitar 8 orang, yang 6 orang itu SPDI semua, Pak. Karena kebetulan di pelosok mereka mampu kuliahnya itu juga hanya mampu kuliah dengan basic yang itu, sekolah sekolah tinggi agama Islam. Karena untuk sekolah ke yang jauh itu lumayan jaraknya cukup jauh, sehingga basic pendidikannya SPDI, tapi mereka menjalan kelas. Logikanya, ketika aturan linearitas itu bahwa SPDI itu tidak bisa masuk untuk guru kelas, kok kenapa di Dapodik itu mereka bisa? Saya terus terang begini, Pak. Berbahagialah rekan-rekan yang kemarin di tahap 1 bisa mengikuti tes, walaupun mungkin tidak lulus. Tapi saya pribadi sebagai ketua BPKK Kabupaten Sukabumi yang basicnya guru agama hanya bisa nonton. Seminggu saya ngedrop, Pak, secara psikologis saya ngedrop. Terus saya seminggu ngedrop secara psikologis. Miris, Pak. Ketika walaupun bukan artinya saya berjuang tidak ikhlas, bukan, tetapi memikirkan diri pribadi saya kok seperti ini, kok kebijakannya kok seperti ini, seperti itu, Pak. Itu jadi mohon, walaupun berbicara formasi, mungkin saya pernah ngobrol juga dengan Pak Kadis di kantor dinas untuk masalah formasi itu kan Pemda itu terbentur dengan aturan Kepres 98 tahun 2020 katanya di pasal 5 ayat 2, di mana di situ di P3K daerah itu menjadi tanggung beban dibebankan kepada daerah.
entah benar atau tidak yang itu secara operasional nantinya saya tidak tahu karena memang itu bukan ranah saya, tapi setidaknya mungkin kalau berbicara tenaga honorer Kabupaten Sukabumi jumlahnya 6.168. Jadi ada sekitar 3.000 sekian yang tidak memiliki kesempatan. Apalagi ketika diregulasi P3K 2021 di tahap 2, itu kan akan masuk bukan hanya guru yang memang masuk dapur di guru negeri saja. Yang kedua adalah yang lulus PPG. Yang ketiga adalah guru swasta. Bayangkan harus bersaing dengan guru-guru yang sudah lulus PPG. Dalam konsep afirmasi itu kan yang lulus PPG itu 100% kompetensi teknis. Berani nggak tuh? Secara psikologis ngedrop nggak bisa. Karena yang kemarin yang banyak yang kalah itu di kompetensi teknis. Ya, di teknis. Tuh, seperti itu. Mungkin itu Pak yang ingin saya sampaikan. Tadi catatannya adalah mohon ditambah afirmasi, ditambah formasi kuota khususnya untuk guru agama, kemudian guru kelas yang memegang guru kelas yang basic ijazahnya adalah agama. Jangan sampai kita hanya jadi penonton Pak. Sakit Pak, belasan tahun kita mengabdi ketika orang lain bisa ikut-ikutan, masih mending tim horek. Masih mending tim horek. Dan setidaknya mereka bisa ikut horek gitu kan. Kita ya punya Romana. Ya. Jadi judulnya kesannya kayak film Indonesia Pak. Menangis membayarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyelesaikan S1 itu luar biasa. Dengan gaji saya 100.000, luar biasa. Begitu pula teman-teman saya, sangat luar biasa. 100.000 dan juga harus memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi kami berusaha memenuhi apa yang dituntut oleh pemerintah, bahwa kami sebagai pendidik harus S1. Saya penuhi, teman-teman kami pun memenuhi itu. Terus kemudian ketika saya ngajar di SD Negeri Amansari 2, saya harus mengajar sebagai guru kelas. Sementara basic saya SPDI. Saya penuhi hari ini. Saya kuliah lagi PGSD. Saya kuliah lagi PGSD semester 8 seperempat. Gaji saya, alhamdulillah Kabupaten Karawang memberikan honor kepada saya 750.000. Saya bisa kuliah, saya bisa menghidupi anak saya. Tahun kemarin 2021 anak saya 2 lulus SMA. Insya Allah saya kuliahkan semua. Pak, Ibu, setelah kami memenuhi keinginan pemerintah agar kami linearitas, agar kami S1, sekarang mana? Apa yang akan diberikan kepada kami? Dengan pengorbanan kami, bahkan kalau kami melihat teman-teman yang di daerah kemarin saja untuk datang ke tempat tes, ada yang 3 jam perjalanan, ada yang sampai 5 jam perjalanan mereka tempuh, bahkan sampai rela nginep di masjid untuk memenuhi undangan pemerintah. Nah, yang saya minta hanya satu, apa yang akan diberikan pemerintah kepada kami? Dengan kami telah memberikan pemerintah sebagaimana yang pemerintah minta, kami harus satu, kami S1. Insya Allah Kabupaten Karawang dengan guru honor yang ada di Kabupaten Karawang kurang lebih ada 8.000. Dari 8.000 yang sudah S1 ada 6.000. Namun kuota yang diberikan kepada kami hanya
495. Alasan pemerintah kami sama seperti yang disampaikan oleh rekan kami di Sukabumi. Seperti itu. Jadi kami semua mengikuti tes hanya sebagai tim Hore. Ketika kami nanti, saya utamanya dan juga teman-teman itu sudah melihat yang akan bakal lulus di tes kedua itu sudah tahu. Kenapa? Karena poin passing grade-nya sudah ketahuan, dan sisanya pun sudah ketahuan. Jadi mereka ikut tes itu ya sebetulnya hanya ikut tes saja, sudah ketahuan. Yang nilai 600 sekian itu sudah ketahuan. Kalau kami tidak mampu di atas 600, udah lewat. Kenapa? Karena sisanya memang sudah bakal ditempati oleh teman-teman kami yang serbik. Seperti itu. Jadi harapan kami kepada wakil kami mohon agar kuota yang ada di Kabupaten Karawang ditambah dengan kebutuhan bahwa di Kabupaten Karawang ada 8.000 guru honor yang sudah S1 kurang lebih ada 6.000. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut berbicara di maraton, kami ikut berjalan karena memang mengikuti semua aturan yang ada. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa formasi kok sedikit sekali SMA ini? Tapi yang paling saya garis bawahi, ada teknik. Dalam Dapodik itu jelas teknik, jelas sekali dia teknik. Dia ikut ujian P3K dan lolos, menggeserkan guru yang sudah ada di situ. Itu SMA, dan terjadi di SMA saya. Yang saya pertanyakan, P3K ini untuk guru atau teknik? Walaupun sudah syarat sarjana pendidikan, tapi Dapodik itu kan teknik. Betul, syaratnya dia sarjana pendidikan. Seolah-olah siapapun yang bersarjana pendidikan boleh masuk ke seleksi P3K untuk menjadi guru. Yang dipertanyakan, apakah teknik pun bisa ikut seleksi P3K? Sementara honor guru saja belum terrealisasi, masih banyak yang belum terangkat. Itu yang pertama, Pak. Yang terakhir, dengan segala permasalahan yang timbul dari semua kabupaten dan kota Jabar, maka saya berharap yang sudah ada di Dapodik di sekolah induk tidak ada permasalahan yang lebih rumit jikalau Bapak Nadiem Makarim mengangkat semua guru honorer Indonesia untuk lebih baik ke depannya, karena Indonesia akan lebih baik jika gurunya pun lebih baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya siapa, Ibu? Dan Sapitri. Perkenalkan diri, kami koordinator bidang SMP di Kabupaten Cirebon. Nama saya Pak Andrian. Saya ngajar di SMP Negeri 1 Kompol sudah 14 tahun setengah, Pak. Itu. Mungkin keluhan kami dari Kabupaten Cirebon yang pertama, tolong untuk afirmasi kita tahap 1. Saya mau cerita sedikit. Kita tahap 1 berjuang mulai dari ke PGRI sebagai ibunya guru lah, induknya guru PGRI sampai ke Pak Bupati, dan alhamdulillah itu mungkin suratnya sampai ke pusat ada penurunan passing grade dan afirmasi 50 plus itu, Pak, yang tahap 1. Nah, kami ada mungkin alhamdulillah adanya afirmasi, tapi di sisi lain itu yang 35 tahun ke atas, yang di bawah 50 tahun itu merasa gimana ya, ketidakadilan. Padahal ada faktanya yang 50 tahun baru ajar 2 tahun setengah, Pak, lolos itu, Pak, karena faktor umur itu.
100%. Kami mungkin mengusulkan dari Kabupaten Cirebon yang pertama untuk afirmasi, tolong 315 harga mati 100% Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kami Kota Wali Pak, Cirebon Kota Wali sangat sedih Pak, formasi agama cuma 10% Pak. Kami kemarin sampai datang ke bapaknya Depak dalam hal ini Depak, dan alhamdulillah secara tidak sengaja ada kunjungan dari DPR Ibu Seri. Kami sampaikan seperti itu dan kami ngomong ke depan beliau, ya mohon maaf Bu, di Komisi 10 hanya PDIP yang tidak ada suaranya itu. Dan makanya tolong usulkan formasi agama Pak dari Kabupaten Cirebon. Kami terasa sedih Pak, Kota Wali cuma 10% formasi agamanya. Mungkin itu aja Pak, terutama tuntutan formasi tambahan dari agama itu, dari terutama SD dan SMP. Formasinya sedikit, peminatnya banyak Pak, itu sedih. Padahal kita Kota Wali, malah formasi yang banyak itu jujur aja di bidang SMP. Mata pelajaran yang peminatnya jarang Pak, kayak TIK, BK, ya. Karena saya sudah mau pelajari di bidang SMP, kayak prakarya. Percuma ada formasi, peminatnya nggak ada Pak. Saya mau pelajari di bidang SD, guru kelas formasinya sama kayak agama, berapa persen? Ya, tolong untuk usaha kami, mungkin yang pertama harga mati ini afirmasi 100% untuk 35 plus sampai di bawah 50. Menurut keadilan di atas 50. Faktanya seperti itu. Yang kedua, tambahan formasi untuk mungkin SD baik di agama, bidang agama maupun di guru kelas itu. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi 5 Provinsi Jawa Barat yang terhormat, rekan-rekan dari BKPPD dan dari distrik dan rekan-rekan seperjuangan BPK KMK 315 se-Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk di Kabupaten. Perkenalkan, nama saya Neni Suryani. Saya bertugas di SD Negeri Mitra Bakti, Kecamatan Cimanas, Kabupaten Cianjur. Saya di sini mewakili dari keluhan-keluhan yang rekan-rekan saya alami di Kabupaten Cianjur. Yang saya lihat semuanya terangkum dari setiap kabupaten di Cianjur itu komplit ya Pak. Sangat komplit, semuanya terjadi. Untuk yang pertama, berdasarkan kuota yang saya ketahui atas ajuan dari Pak Bupati, nomor waktu itu pengajuannya suratnya nomor 800/509 BKPPD tahun 2021, Cianjur 28 April 2021. Beliau mengajukan formasi untuk Kabupaten Cianjur, formasi guru itu sebanyak 9.723 ya Pak. Dan sangat imaging seperti Kabupaten Garut, kuota yang disetujui hanya 279 formasi. Berarti hanya 2,8% ya Pak ya. Nah, untuk itu kami benar-benar mengadu nasib di sini ya Pak. Terus kemudian intinya dari semua itu berarti sama kami mengajukan formasi, penambahan formasi agar disesuaikan dengan ajuan dari Bapak Bupati ya Pak. Karena dari sesuai ajuan itu ironis sangat kecil yang dikabulkan. Kemudian kenyataan yang di lapangan dari sejumlah formasi 279 tersebut tidak ada kuota guru PAI Pak. Jadi kami ingin untuk guru PAI di Kabupaten Cianjur pun diperjuangkan diberikan formasi. Kemudian untuk guru PJOK pun Pak, guru olahraga itu cuma 4 yang saya ketahui, formasinya sedikit sekali. Dan yang selanjutnya yaitu permintaan dari guru SMP, rekan-rekan dari guru SMP meminta formasi agar dari semua mata pelajaran diberi formasi Pak. Dan untuk KPAI pun dari semua jenjang minta
formasi juga sama. Intinya semua formasi ya. Tapi di sini mungkin Kabupaten Cianjur komplit dari guru PAI dari semua jenjang. Untuk guru SMP meminta semua mata pelajaran dikasih formasi. Kemudian kenyataan di lapangan waktu pas pelaksanaan tes ya Pak ya, itu kan yang saya ketahui itu 5 sekolah yang ditempatkan untuk testing. Otomatis dalam 1 hari 1.000 kali 7 hari 7.000 yang mendaftar, sementara kuota cuma 279. Kemudian dari sekian banyak itu yang saya amati kemarin sesuai hasil dari yang lulus PG dan yang lulus P3K ya Pak, itu ternyata pembukaan lowongan pendaftaran itu tidak merata. Ada yang daftar 1 sekolah 1, ada yang 2, ada yang 6, ada yang 9. Nah dari sekian banyak itu 2 sekolah terbanyak Pak, SD Kubang termasuk yang saya lamar SD tersebut, itu formasi cuma 1, yang melamar 156 Pak. Kemudian dari Kabupaten Cianjur yang paling banyak masih ada banyak Pak, SD Citawang Pak. SD Citawang itu formasi 1 sama, yang mendaftar 213 Pak. Dari 279 formasi tersebut. Jadi pemerataan pembukaan di setiap sekolah formasi tersebut tidak merata yang saya lihat Pak. Dipikir saya, makanya pas pendaftaran saya mendaftar ke sekolah A, ternyata sudah ditutup B, ditutup C, ditutup. Dipikir saya mungkin dari 1 sekolah 50 dibatasi, makanya ditutup sudah penuh. Jadi B masih ada, makanya saya bisa mendaftar. Pikir saya seperti itu. Yang akhirnya waktu itu saya juga mendaftar ke SD Kubang itu karena SD itu satu-satunya yang masih bisa dibuka. Seperti itu Pak. Jadi intinya dari formasi tersebut alangkah lebih baiknya pas pembukaan tersebut ditentukan formasi, misalnya 1 sekolah itu formasinya 1 untuk membuka lamaran untuk 20 orang. Kalau sudah 20 orang baru ditutup, kemudian ke sekolah-sekolah lainnya. Jadi agar persaingannya itu bisa merata, jadi tidak berjenjang. Nah, kemudian untuk pengamanan tahap pertama ya Pak, yang udah mengalami seleksi P3K yang tahap pertama yang lulus disiplin, nah itu jujur kami benar-benar sangat khawatir sekali apabila nanti kami harus bersaing lagi dengan seleksi yang tahap kedua karena ada serdik. Sementara di Kabupaten Cianjur itu yang mempunyai serdik itu kebanyakan itu guru swasta ya Pak. Sementara kan yang diutamakan itu yang guru negeri dulu. Nah, kami benar-benar khawatir di situ ya Pak ya. Karena di Kabupaten Cianjur yang mendapat serdik itu hanya berapa orang, itu pun baru-baru sekarang. Terkendalanya apa? Di Kabupaten Cianjur surat tugas itu baru dilayangkan tahun 2021. Sebelumnya Pak Bupati tidak berani untuk mengeluarkan surat tugas, apalagi SK ya Pak ya. Untuk SK mungkin beliau masih dalam tahap proses kali ya Pak ya. Jadi untuk sementara kemarin untuk pengajuan NUPTK alhamdulillah dikabulkan usulan kami dari GTKHNK waktu audiensi. Kami dikasih surat tugas yang akhirnya kami bisa mengajukan NUPTK, termasuk saya 12 tahun mengajar baru mendapatkan NUPTK itu kemarin Pak, bulan April 2021 Pak. Iya, itu perjuangan saya di GTKHNK alhamdulillah dapat surat tugas dan akhirnya bisa mengajukan NUPTK. Mungkin karena waktu ya Pak ya, yang keluhan-keluhan yang lainnya sudah tersampaikan. Intinya kami Kabupaten Cianjur untuk formasi bisa ditambah, dan untuk masalah umur serta masa kerja tolong diperhitungkan juga sama seperti kabupaten yang lainnya yang sudah terwakili. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak Bapak Pak wajib Ibu punya nama? boleh prinsip Pak, seperti dari kabupaten yang lain di Kabupaten Bandung Barat, formasi yang sedikit itu adalah untuk jenjang SD SMP itu PAI,
hanya 2 dari kabupaten itu PAI-nya formasinya hanya 2, dan juga untuk di tingkat jabar SMK, SMA, SLB itu yang formasi yang sedikit itu PAI dan bahasa Inggris itu adanya di Parongpong, Cililin sama Cianjur Selatan. Kemarin di SMA Negeri Parongpong itu formasinya 1, pendaftarnya 233. Sekarang udah formasinya sudah terisi, tinggal 1 di Cililin, SMA Negeri 1 Cililin. Yang tidak lolos nanti di Parongpong pindah ke Cililin, berarti tinggal 200. Karena yang Cililin juga nggak lolos. Jadi satu formasi SMP Cililin itu bisa sampai ke 250 pendaftar itu Pak. Sekarang sudah mulai mengincar itu satu formasi itu untuk tingkat SMK SMA dari bahasa Inggris sama PAI penambahan formasi, dan juga untuk afirmasi disesuaikan kalau bisa dengan masa pengabdian. Selanjutnya, jika memang nanti teman-teman saya di SMA, di SMK tidak lolos sampai tahap 3 dan datanglah guru dari luar sekolah saya yang misalnya gini, guru bahasa Indonesia formasinya 3, kemudian yang 3 ini terisi dari sekolah di luar SMK Negeri 1 Cihampelas. Apa yang nantinya yang akan terjadi, karena kalau melihat yang mengajar itu habis dengan datangnya di guru dari luar. Nah itu apa yang akan terjadi, karena dari saya sebagai tim kurikulum di SMK juga menghitung-hitung ini jamnya nanti seperti apa pembagian jamnya. Nah kemudian juga jika nanti memang sudah lulus, sistem kontraknya seperti apa? Karena di sini kebetulan ada bagian pengadaan dan pemberhentian. Kalau tadi kewajiban pencabut nyawa, nanti nyawa saya dicabutnya seperti apa? Dan perpanjangnya seperti apa? Ya, itu yang menjadi kekhawatiran. Apakah seumur hidup akan dicabut, diperpanjang, diperpanjang, atau seperti apa? Mungkin itu mohon penjelasannya. Ya begitu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata karena berhubung waktu juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep sudah? Pak Asep, saya lihat ya. Diterangkan. Ya itu dari BKD ya. Ya, Pak Fikri, Ibu Suci ya, terangkan bagaimana kebijakan ini. Terus kemudian mungkin kita juga pasti ada ya datanya di Bapak Ibu gitu, sehingga yang penasaran ini bisa mendapat jawaban gitu ya. Tadi untuk pencabut nyawa tolong yang diteruskan gitu. Ya, tadi apa? Nomor 1 ya Pak. Nomor klaturnya Pak nih, nama Ibu jabatan. Kalau kami sudah di pengadaan dan pemberhentian jangan diganti ya. Ya. Jadi dari bidang pengadaan dan pemberhentian. Silakan Pak Fikri ya. Mohon izin Pak, yang terhormat Bapak Ketua Komisi 5 dan Wakil Ketua Komisi 5, dan yang saya hormati Bapak Ibu GTHMK 235 yang Persatuan Guru. Saya mungkin yang akan menjawab pertanyaan terkait P3K tadi yang Ibu tanyakan tentang sistem kontrak P3K. Di kantor kami itu sekarang lagi membahas tentang sistem manajemen kontrak P3K itu yang Ibu tanyakan, sedang digodok sekarang posisinya. Pertama karena di rapat kantor Senin kemarin semua itu dibahas mengenai gaji, tunjangan, tentang sistem pembayaran gimana, termasuk pertanyaan kontrak tadi itu tanya. Yang berikutnya mungkin terkait formasi yang tadi banyak keluhan dari Bapak Ibu semuanya itu. Kita tuh di BKD Bu, di subbidang pengadaan pemberhentian mempunyai tupoksi itu mengusulkan formasi ke Kemenpan RB. Jadi setiap tahunnya itu kita mengusulkan formasi. Untuk yang kita usulkan di tahun 2020-2021 itu sebanyak 21.000 Pak, seluruh 20.000. Dan yang diajak oleh Kemenpan itu hanya 16.097 formasi.
untuk P3K Bu. Dan untuk pembagiannya ke kabupaten kota itu sebenarnya tuh sudah dari pusatnya tuh sudah diplot ya untuk kabupaten, kota, Cimahi, Garut dan semua kabupaten kota Jawa Barat itu plotnya tuh oleh Pak Pak itu seperti itu. Jadi itu tentu hanya sebagai fasilitator sebenarnya dari pusat ke daerah. Itu. Baik, mungkin yang mau tambahan dari Bapak yang memiliki penjelasan secara lebih lanjut gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati pimpinan Komisi 5. Komisi usaha itu tentunya juga kami menghormati kami mengucapkan ketua BPK dan para anggotanya yang hormati ini menjadi BKD suci Pak. Tentunya pertama kami menyampaikan selamatnya bagi yang lulus. Alhamdulillah itu ini teman saya alhamdulillah lulus. Saya pikir semuanya lulus dengan mesin ya. Bahkan ada yang belum tes. Ya. Tapi awal mendengar yang pertama di depan saya lulus itu begitu bahagianya gitu ya kami, karena terus terang saja bahwa kami di bidang BTK itu kan user ya, jadi memahami sekali kekurangan guru dan dampaknya seperti apa gitu. Dan alhamdulillah dengan keberadaan guru-guru honorer itu katanya kurang kok proses pembelajaran berjalan ya karena ada guru jadi honorer kan gitu. Itulah fakta yang bicara seperti itu. Apa yang tadi oleh teman-teman sampaikan tentunya bervariatif ya, walaupun terus terang kan ya kita sekarang lah dalam bidang yang sama ya, walaupun pulang nanti berbeda ya bidangnya gitu. Dalam posisi Bapak dan Ibu dikelola oleh kabupaten kota, dari kami juga ada BTK-nya, kami juga di provinsi ada bidangnya, ada BTK-nya. Jadi apa yang tadi diinformasikan oleh Pak Fikri ya, itu yang 21.000 itu usulan kami dari provinsi ya. Selanjutnya kami mulai menginformasi 16.096 itu buat provinsi juga ya. Alhamdulillah itu besar juga begitu. Dan kami juga mungkin begitu ya, karena ada beberapa teman dari apa ya, dari kabupaten kota itu takut dengan katanya kan tahun-tahun sebelumnya di 2019 kaitannya dengan apa yang membuat seleksi berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, ini ada pernyataan dari pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran gaji misalkan yang lulus seleksi guru PPK. Nah, berarti kan nggak berani juga ya kepala daerah itu mengajukan sebanyak-banyaknya. Bisa lihat juga ini yang kemarin ini kesempatan itu hanya K2 nya, yang kategori 2. Sedangkan yang sekarang pernyataannya pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi P3K begitu. Jadi apa yang tadi Bapak sampaikan di Sukabumi ya, mungkin itu kaitannya dengan tunjangannya, itu mungkin beban dari kabupaten kota begitu. Dan kami juga yang kemarin 2019 yang baru diangkat itu gajinya dari APBN juga sih ya, cuma kita kan nggak tahu bagaimana gaji tunjangannya seperti itu. Nah, mendengar dari apa yang menjadi keluhan-keluhan memang ya bervariatif sekali. Dan juga imagine ya, Garut itu kok sedikit banget gitu ya. Itu apa yang saya sampaikan oleh Pak Fikri. Itu jadi kita mengusulkan keputusannya top down gitu ya. Saya kira kan bottom up top down-nya harus ada suatu kesinambungan ya. Tapi ya Bapak kan ya pimpinan komisi tentunya sekali bahwa kami itu dalam kaitannya dengan
kegiatan seleksi P3K itu hanya posisi memfasilitasi terselenggaranya proses seleksi. Jadi kami menyediakan hanya dalam posisi fasilitasi tempat sekolah tempatnya dan komputernya plus dengan tenaganya. Sedangkan proses sistem itu langsung dari pusat. Nah jadi itu yang akhirnya kita tidak begitu bisa menjawab hal yang permasalahan itu di lapangan di pertemuan begitu ya. Tapi intinya ya mungkin ini bagian dari empati kita ya dari Bapak nanti yang dari DPRD yang bisa menjembatani kita begitu. Dan kami kira ya memang terlalu sedikit ya dalam posisi kalau dalam itu dalam lalu dari 3 kami 196 terus yang tersisa 33 termasuk juga yang dari Sukabumi ya itu besar tapi PAI-nya karena PAI terakhir itu sebelumnya PAI itu formasi jabatan nggak ada dengan bahasa Sunda tapi itu diupayakan jadi terakhir jadi sisa ada terakhir yang masuk kayaknya mungkin sejarahnya seperti itu jadi kenapa PAI itu jadi sedikit karena nggak ada baru kelas itu sampai malah dari situ nggak ada sekali begitu ya. Nah Majalengka juga sama. Nah yang dari Majalengka ya terkait dengan GTK ya tenaga kependidikan kok kenapa bisa lolos ya mungkin itu bagian dari sistem yang rentan kendalinya saja itu pasti rentan terhadap kendala. Tapi kita lihat juga ya kalau sistem itu kan kayaknya sedikit sekali ya kesalahan. Tapi juga kita yang mendaftar itu kan dibatasi yang sampai dengan Desember 2019. Tapi yang mendaftarnya itu dari kapan itu nggak tahu. Nah, ada beberapa teman-teman bahwa Pak saya sekarang di TAS ya tenaga administrasi sekolah. Tapi dulunya pernah saya jadi guru. Nah mungkin apa yang Ibu sampaikan itu tercatat di Dapodik itu masih guru begitu dan masuk di SIM PKB karena prosesnya masuknya di SIM PKB. Gitu, dan di PKB itu tercatat ya sebagai gitu. Nah, jadi akhirnya terjadi itu kondisi. Itu belum mengajar sama sekali kan? Nah mungkin juga ya. Buktinya siapa namanya? Nah itu mungkin ya. Sumiati. SMA 1 Surabaya. Nah betul ya. Mungkin hal yang sifatnya kami kurangnya punya kemampuan seperti itu, tapi mudah-mudahan ya gimana ya, mudah-mudahan dalam posisi sampai saat ini Bapak harusnya ada pemutahiran data Pak. Ya nanti Bu itu bagian dari pusat yang kita bicara. Posisinya kami di provinsi sampai saat ini juga tidak tahu berapa jumlah yang lulus dari yang ikut kemarin. Kalau kemarin itu kan sekitar 83.000 ya. Karena sekarang masa sanggar sampai dengan tanggal 18 begitu masa sanggar, jadi masih waktu bertahap mungkin nanti ada masuk seperti itu begitu. Nah kalau bicara nanti ada pemutahiran data ya Dapodik itu kita sama-sama harus paham dengan operator yang memberikan input datanya karena bagaimanapun juga Dapodik itu tahunya itu data primernya dari sekolah. Nah sekolah itu dulu yang perbaiki, jadi datanya ke situ masuk. Sedangkan kami provinsi mungkin sama itu mutlak terus saja hasil dari pusat. Oke itu tanpa bisa memasukkan ini seperti itu. Nah mungkin Pak Awan bisa memberikan masukan gitu ya, karena Pak Awan ini juga yang sering berkali dalam proses P3K gitu ya, terkait dengan permasalahan apa yang ada. Jadi kalau ada permasalahan pada saat proses kami nanya lagi ke pusat, tidak ada kemampuan untuk bisa langsung memperbaiki atau bagaimana. Tapi memang kejadiannya ada beberapa yang salah sedikit saat praktikannya sudah tidak masuk seperti itu. Bisa Pak Awan bisa menjelaskan? Pengelolaan yang akan diberikan masukan ke daerah seleksi. Terima kasih Pak. Izin Pak Pimpinan Dewan, teman-teman dari BPK yang tiga profesi kategori yang sangat saya banggakan. Yang pertama selamat dulu untuk teman-teman yang sudah lolos di tahap 1
Kemudian kedua, jangan patah semangat untuk yang belum lolos, dan masih ada tahap 2 dan tahap 3. Walaupun tadi disampaikan formasinya semakin berkurang, percayalah kalau sudah berbiar kita pasti kita mendapatkan. Yang penting tugas kita ikhtiar untuk melaksanakan itu. Tadi seperti disampaikan Pak Kabid, posisi kami di distrik provinsi itu lebih pada memfasilitasi penyelenggaraan seleksi. Hal-hal yang kaitan kebijakan, baik pada waktu kelulusan administrasi maupun kelulusan yang tahap 1 ini, itu semuanya ada di Parselmas di pusat. Tetapi ada beberapa hal yang coba saya tambahkan sedikit kaitan dengan passing grade ya. Passing grade walaupun saya yakin teman-teman sudah paham sekali, tidak semua yang di atas ambang batas itu dinyatakan lulus, karena tergantung berapa formasi yang ada di sekolah tersebut. Seperti tadi disampaikan Ibu, ada satu yang diperbutkan oleh 100 ya Bu tadi ya? 100. Nah artinya kalau misalkan dari 100 itu ada 10 yang di atas ambang batas, maka 10 itu di ranking, dan yang tertinggilah yang nanti akan dinyatakan lulus. Nah bagaimana posisi untuk yang 9 lagi? Tetap ikuti tes seleksi tahap 2. Jadi tetap ikuti seleksi tahap 2. Penjelasan dari Kemendikbud seperti itu. Nanti mungkin ada hal-hal optimalisasi dan lain-lain itu dilaksanakan nanti saja. Tetapi yang pasti teman-teman yang belum dinyatakan lulus itu pastikan untuk ikut seleksi di tahap kedua. Itu tambahannya sedikit. Kemudian untuk formasi yang tadi disampaikan Pak Fikri itu untuk Dinas Pendidikan Provinsi ya, SMA, SMK, SLB, betul kita kuotanya 21.000 dan tahun ini di angka 16.097. Artinya masih ada untuk tahun berikutnya ya Pak Fikri, masih ada sekitar 5.000 lagi. Dan mudah-mudahan ini juga dengan arahan Pak Kabid nanti bagaimana kita mudah-mudahan bisa lebih tepat lagi pada sekolah-sekolah yang betul-betul membutuhkan. Dan ini juga bagaimana juga kita apresiasi untuk pemerintah. Tahun sekarang ini adalah tahun terbesar kita dalam penerimaan ASN ya Pak. Jadi jumlahnya sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini juga berkelanjutan di tahun-tahun mendatang. Karena seperti tadi disampaikan Pak Kabid, kekurangan guru yang ada di sekolah itu ada di teman-teman semua. Nah mudah-mudahan itu tetap jadi pemikiran gitu. Artinya ke depan itu akan terus ditambah lagi sehingga mudah-mudahan harapannya nanti semua akan bisa terangkat untuk jadi ASN. Amin. Itu mungkin tambahannya Pak. Terima kasih. Ya. Janji pemerintah 1 juta. Sekarang baru berapa? 100.000 ya. Untuk formasi yang dibuka sekarang itu 300.000. Nah, 300.000 akan. Nah, kemungkinan masih ada perbaikan untuk di periode 2022 begitu. Walaupun mudah-mudahan atas bantuan Bapak yang untuk formasi yang tahap 2 dan 3 itu bisa dibuka, walaupun untuk tahap 2 dan 3 itu pesertanya yang sudah mendaftar di awal tahap pertama seperti itu. Tapi mungkin ini mudah-mudahan ya pemerintah, kalau kita berpikirnya mengevaluasi dari yang tahun 2021 untuk perbaikan di 2022 seperti itu, mudah-mudahan gitu ya. Karena kalau 1 juta kan berarti 700 sekian lagi masih banyak lagi bisa memperbaiki. Bupati itu atau kepala daerah itu bukan saya takut untuk memperbaiki karena kami itu punya kemampuan belanja pegawainya sekian gitu. Nah mungkin itu juga perlu nanti kita sama-sama persepsi ya dengan teman-teman di Kabupaten Kota Provinsi Bapak dari Dewan gitu. Untuk sementara mungkin tidak bisa. Nasibnya yang setelah tahap 1 lulus tinggal sekarang itu berapa persen kira-kira? Punya nggak data keseluruhannya? Sedang mendata. Oke. Masih dalam proses. Jadi mohon saya kami diinfokan ya. Jadi kami tahu nih, ini ternyata
yang sini 95% lolos kan enak kan gitu ya. Kalau ternyata yang sini baru 5% tulisannya juga tinggi gitu ya. Jadi itu, terus kemudian distribusi per kabupaten kota nanti juga, karena saya melihatnya ada yang masih belum nyambung itu, kenapa ada yang kuota yang 4.000 gitu ya. Mana yang tinggi tadi? KBB ya, Sukabumi, Cirebon, Garut. Ada yang sangat rendah. Garut sangat rendah ya. Sangat sekali Pak. Sangat. Kenapa? Ini kan sama-sama NKRI gitu ya. Apa masalahnya? Apakah Garut takut membayar honor gitu ya? Ya. Artinya ini harus ada dari BKD gitu ya, harus ada semacam penyeragaman. Mungkin kita kan dengan semua data yang kita miliki, kita kan bisa membuat semacam range ya, pantas-pantasnya. Garut lah kedah lebih tinimbang Purwakarta karena Garut gede misalnya gitu ya. Tinimbang Cimahi misalkan gitu ya. Jangan kebaliknya gitu ya. Nah, jadi ada proporsionalitasnya yang asasnya harus kita jaga. Jangan sampai ada perasaan guru-guru di Garut dikutuk gitu ya, karena ada gitu ya. Ini harus ada asas proporsionalitas gitu. Kami di partai, kami di Dewan sangat proporsional gitu ya. Kalau Gerindra sekian kursi ya haknya segitu kali lipatnya, yang partai yang 1/5-nya yang 5 kali lipat gitu ya. Ya, itu wajar, namanya juga realitas ya gitu ya. Nah, yang kedua tadi ini adalah yang tadi PAI, bahasa daerah, bahasa Inggris ya. Tiga ini kan anak tiri kemarin ya. Ada bahasa yang paling menyampaikan anak tiri. Nah, Pak Asep tadi menduga sedikitnya itu karena anak kiri yang belakangan diizinkan, gitu ya. Jadi akhirnya telah masukkan, maksudnya cuma dikit atau udah penuh, udah kedua sama anak-anak yang bukan kiri, gitu ya. Nah, ini kan kejadian. Ini perlu harus dilakukan juga kompensasi dalam 2 dan 3, gitu ya. Itu yang dua catatan terkait dengan distribusi serta apa namanya tadi? Formasi ya, distribusi formasi serta juga distribusi di kuota dan bidang-bidang mata pelajarannya ya. Yang ketiga, saya menanyakan ini ke BKD, apakah kita masih memungkinkan mengubah jumlah formasi nggak? Pemerintah provinsi melakukan proses apa, gitu ya? Secara ini ada peluang nggak mengubah itu? Apakah dari pusat sudah demikian ditampok? Nggak boleh gitu ya. Apakah kita sudah seperti itu? Gitu? Boleh menambahkan izin. Ya. Maaf, masalah kuota pada waktu saya sedang berhaji ke Kemenpan RB dan Kemendikbud, kalau nggak salah itu bulan Juli sebelum tes 3K mengenai kuota di Garut sangat miris. Kami beserta Sekda, BKD, Kadisdik ke sana. Ternyata kalau barusan dengar dari Pak Fikri, kuota itu ditentukan oleh pusat. Tetapi pada waktu itu justru pusat meminta ke daerah. Dan abdi mah sakit di daerah Pengajuan dari daerah segitu. Jadi seolah-olah lempar-lemparan. Makanya saya tadi bilang kayak drama Korea. Terus sedikit lagi Pak. Terus masalah penggantian itu kemungkinan itu sudah terang-terangan bahwa penggantian ke 3K 1 juta kuota itu sudah ada katanya. Kapan belumnya? Waktu saya ke sana. Waktu bulan Julian di Kemendikbud. Bahkan tetapi itu hanya gaji pokok.
tunjangan itu dikembalikan lagi ke daerah. Itu penjelasan dari Kemendikbud pada waktu itu. Garut sendiri pada akhirnya ketakutan karena pada waktu 2019 itu yang tadinya kuota 300-an pada akhirnya jadi 1.200 karena ada pengajuan baru dan itu di ACC karena passing rate yang ikut tes P3K itu banyak yang lulus itu di Garut. Pada akhirnya pemerintah memberikan kembali kuota 1.200-an. Tetapi ternyata penggajiannya yang 300 awal itu dari KPPN, nah sisanya itu dikembalikan ke daerah. Mungkin dari sana trauma, Garut itu trauma. Takutnya Garut pada tahun sekarang, pengangkatan sekarang itu dikembalikan dari KPPD. Itu yang kami cerna mungkin. Jadi seolah-olah tadi Pak Fikri bilang dari pusatnya dikasih sekian, padahal jawaban dari pusat kembali ke daerah. Saya kan dari daerah. Terima kasih. Jadi ada semacam miskomunikasi ini tentang bagaimana sumber gajinya, gitu ya. Memang ada perubahan. Di 2019 gaji adalah Pemda, sementara sekarang pemerintah pusat sudah siapkan, gitu ya. Lalu kita coba analisa, saya bisik-bisik Pak Haris, kayaknya ada faktor juga tentang ketidakmencapaian pendapatan negara, gitu ya. Jadi ini ibaratnya Bapak, kita di rumah tangga ini, Bapaknya ada berjanji dari perusahaan ke tahun kayak bonus 50 juta, gitu ya. Maka Bapak mengatakan kalau 50 juta saya akan bangun kamar untuk 10 anak saya, gitu ya. Ternyata perusahaan ini kan bisnisnya jelek. Kalau diperhatikan mungkin bukan bisnis jelek ya, cuma dapat 20 juta atau nggak ada. Makanya nanti 50 anaknya 10 mau dibangunkan kamar, jadi nggak jadi ya. Siasa dua lain ya, ini dua aja lah, gitu ya. Ada bahasa-bahasa seperti itu. Ya, pemerintah kan juga unsur politiknya kuat ya. Kan kalian kalau ngomong 1 juta, gitu ya. Kalau kenyataannya kurang, itu mah tinggal nanti pintu-pintunya mencarikan alasan, gitu ya. Jadi ada semacam meleset, tapi gengsi kalau disebut meleset, gitu ya. Ini aspek-aspek seperti ini pasti ada, gitu. Nah ini, tapi sebetulnya ya gini, kalau itu nggak ada, waktu PGRI data, waktu semua data ke sana ke PGRI, ada menterinya di Komisi 10, Komisi 2 mencetak, kan ada 10 juta, ada duitnya, kan ada 1 juta jadinya. Kalau duitnya ada, pasti pada waktu itu udah losannya 1 juta, gitu ya, nggak usah pakai tes. Kalau duitnya ada, ya kan enggak. Kita coba berpikir terbalik, gitu ya. Artinya, yang kondisi waktu di perencanaan awal dengan kondisi waktu harusnya dieksekusi, kan Menteri Keuangan hitung ya, ini bisa jadi ini salah satu faktor penyebab turunnya realisasi. Jadi kan 1 juta baru terrealisasi 535.000 ya. Kita gitu ya. 300.000. Cuma 300.000-an ya, gitu ya. Gitu ya. Hitungannya lagi sama Pak ya. 322.000. 322.000. Tambah lagi ya. Jadi artinya gitu. Yang artinya janji manisnya 1 juta ternyata gitu, baru 300.000. Artinya ya, dalam proses politik yang seperti ini kami politik biasa, gitu ya. Di dalam rapat-rapat mereka udah hafal, gitu ya. Nah, bisa nggak ada aja lah, gitu ya. Sekarang komitmen aja, kalau sekarang ini nggak bisa, kalau masuknya di periode tahun depan, biasanya gitu. Solusi damainya,
Karena teman-teman belum tahu juga. Iya. Tentunya mungkin kalau tadi temanya tidak ya pada nggak tahu. Jadi ada kemungkinan ada arah yang sama. Ini gambaran saya mencoba netral menggambarkan kira-kira kesulitan apa yang ada pada pemerintah. Saya nggak setuju kalau nanti 1 juta lagi bilang aja kami baru mampu sekarang 300.000 selesai kan? Gitu. Terus bikin distribusi informasinya yang logis dan Garut itu dari dulu lebih banyak dibanding Purwakarta, jangan dikalahkan dibanding Sukabumi, kabupaten, kota gitu ya. Garut kan gede banyak sampai ke laut-laut sampai ke Australia. Kalau di kota kan sempil gitu ya, kota Tasik itu balikan kan gitu ya. Kota Tasik berapa? 1035. Nah, kota Tasik yang sempil 1035, pengeluarannya 800. Itu pengajuan awalnya itu 1038. Kemudian yang di ACC ada 1035. Sedangkan pengeluarannya pendaftarnya ada 800 orang. Jadi kalau tidak ada. Makanya kami menamakan kota Tasik, Pak. Oke. Jadi gitu ya. Ini kan ada sesuatu yang tidak standar. Yang berlaku di Garut sebuah pihak itu sudah ketat, oleh Tasik nggak terjadi. Karena kondisi keuangannya Garut dan Tasik beda, kami tahu gitu ya. Tasik kota penghasilannya banyak, ada pajak republik. Kalau kabupaten oleh kamu siapa yang mau pasang gitu ya. Tapi maaf Bapak, walaupun kuotanya melebihi dari jumlah honorer yang dari pendaftar, tapi informasinya tidak sesuai dengan realita honorer yang ada di lapangan. Nah, itu sangat beda. Jadi proporsional sama realisasi yang ya. Ini mungkin tambahan komen, nanti kita lanjutkan Pak Hari, saya tadi belum ngomong. Silakan. Jadi sebenarnya sebelum guru dan tenaga kependidikan honorer kategori YTKH yang Novos datang ke kami, terus sudah bertemu dengan PGRI Jawa Barat. Sama intinya, pasti lagi intinya sama. Kenapa kemudian ini harus kita berubah? Tapi semakin kami mendengarkan ini, memang rasa prihatin. Pertama, kita tahu bahwasanya kebijakan untuk mengangkat guru honorer yang 1 juta ini kita anggap sebagai momentum untuk memberi penghargaan kepada para guru honorer yang ada di Indonesia. Karena kita tahu bahwasanya para guru ini dalam pendidikan begitu luar biasa pengabdian. Nah, dan saya kira profesi guru honorer ini intinya bukan mencari kerja, tetapi pengabdian yang luar biasa dan ikhlas. Siapa yang mau kerja dengan digaji 100.000 ya? Bahkan sekarang naik masih di bawah bulan juga, masih 700, 800, 900. Kalau bukan karena pengabdian, keikhlasan, saya kira mungkin. Kemudian kami menghimbau kepada teman-teman pemerintah daerah. Jadi kita jangan terlalu, ini kan keputusan pusat. Kita jangan terlalu pasrah gitu. Pertama tentunya kita harus melakukan apa yang dinamakan dengan perbaikan data daripada guru honorer. Kita perbaiki data, ya. Tadi ada tenaga pendidik, ada yang ini segala macam. Yang kedua tentunya kita akan melakukan meminta penambahan kuota Jawa Barat. Jawa Barat jumlah penduduknya 50 juta jiwa. 20% penduduk Indonesia itu Jawa Barat. Ketika kita menyelesaikan masalah Jawa Barat, maka insya Allah 20% urusan Indonesia sudah selesai. Jadi kita minta penambahan kuota. Dan tadi distribusi, yang kedua distribusi informasi yang harus jelas. Jadi kami minta juga kepada Distrik dan BKD untuk melakukan pendataan informasi apa sih yang dibutuhkan oleh
sekolah yang ada di Jawa Barat. Ya kan? Jadi kita ngajukan itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya pikir tadi kita ngaju yang berapa tadi? 21.000 jadi ACC 16.000. Atau proporsinya bagaimana gitu? Harusnya ketika pengajuan diperlukan, kita harus memberikan skala prioritas. Ini butuh guru agama, kita sediakan guru ini, guru dan lain sebagainya. Jadi formasi itu ketika mereka akan mengurangi kuota, mengurangi itu, maka sesuai dengan apa yang list yang kita punya. Gitu. Dan yang tentunya yang keempat, kita perhatikan sistem tes yang dilakukan pada saat orang sudah berumur baik atas 50, bahkan datang ke tempat tes dengan kondisi yang sakit. Ada orang yang saya baca, ada yang stroke datang, masih kondisi stroke datang, kemudian suruh buka komputer, Masya Allah. Jadi coba kita review dan kita lah yang mengajukan suatu semacam apalah keputusan. Tolong sistem tesnya dirubah. Atau yang sudah berumur sekian dan sudah punya pengabdian di atas 30 tahun, udahlah nggak usah dites lagi gitu. Itu suatu pengorbanan terhadap pengabdian. Ya, kemudian tentunya yang kelima tadi betul Pak Sebian, kita harus melakukan koordinasi dengan kabupaten kota. Yang kabupaten kota menutup diri. Sudahlah kalau mereka memang kekurangan, ya tinggal ngomong ke Pak Gubernur, ya Pak Gub ini kami nggak sanggup biaya honorer itu sekian 8.000 guru, kami yang sanggupnya cuma katakanlah 4.000, tolong dipikirin yang sisanya gitu. Itu ya Pak, sehingga kita bisa bicarakan lagi. Ya, karena Pak Gubernurnya nggak mau ketemu. Pak Gubernur sibuk dengan PON gitu Pak. Kita juga orang mau PON. Terakhir, sekali lagi kami minta kepada distrik PKD untuk melakukan review terhadap tahap pertama ini, apa yang menjadi kendala atau menjadi kesulitan, sehingga pusat juga tahu gitu kan kendalanya lebih sedikit, kesulitannya di sini, sehingga guru-guru ini bagaimana agar supaya tadi yang ngurus tenaga pendidikan yang jadi yang diterima, yang gurunya malah tidak diterima, yang segala macam, sehingga kita membuka diri aja untuk tahap kedua ketiga. Mudah-mudahan lebih baik daripada tahap pertama. Kita harapkan ini menjadi suatu komitmen kita bersama. Dan tentunya kami juga tidak akan berdiam diri karena kami punya hubungan politik juga dengan DPR RI, para teman-teman di komisi yang bersangkutan, komisi 10 ya, dari komisi bantuan, kita juga komunikasi. Kemarin memang kami minta kepada PGRI untuk melakukan upaya bertemu dengan sahabat-sahabat di komisi 2 dan komisi 10. Dan juga dengan kementerian agar supaya ini betul-betul ada jalan keluar. Saya dengan kedatangan teman-teman ini kita akan menjadi bahan bagi kami juga untuk memberikan suatu laporan kepada teman-teman dari pusat, sehingga tahap satu ini betul-betul menjadi pelajaran kita bersama dan kita tidak pasrah dengan kondisi tahap satu. Mari kita perbaiki bersama. Kasih guru ada di tangan Pak Asep dan teman-teman. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mengabdi tanpa jasa. Saya cukup tahu karena orang tua saya itu 2000. Saya kira itu mudah-mudahan pertemuan kita ini dapat memberikan suatu hal yang terbaik dalam keluar, sehingga insya Allah nasib guru honorer ini kalau 1 juta guru honorer yang daftar 500 terima aja semua itu kan, nggak usah ikut tes gitu. Mudah-mudahan kita coba usulkan dari, cuma kan memang kadang-kadang kita ini suka dengan sistem-sistem gitu kan, suka dengan macam-macam. Kita sadar bahwa teman-teman di sini Jabar berkarya hanya memang event yang menerima saja, tetapi tidak salahnya kalau kita mengusulkan perbaikan terhadap proses pengangkatan P3K guru honorer.
Saya kira itu, terima kasih. Saya menghargai sahabat-sahabat dari Guru Honorer. Mudah-mudahan ya kita berdoa bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati Pak Menteri, ya, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, gitu kan, Menteri Menpan RHB, agar supaya mereka berpihak terhadap guru. Insya Allah kami dari Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Komisi 5, insya Allah berpihak terhadap guru dan kita tetap berdoa. Dengan Pak Distrik juga begitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menambahkan, terima kasih banyak penerimaan dan apresiasi Bapak. Kami memohon adanya nota Komisi 5 untuk dimasukkan ke Gubernur, ke Kemendikbud, ke Kemenpan RB dan BKN. Apa bisa tidak Pak? Juga ke Komisi 10. Kalau boleh, fasilitasi kami juga seperti PGRI, karena kami itu objek tertindasnya untuk menyampaikan langsung ke Komisi 10-nya. Inilah evaluasi hasil P3K-nya itu begini. Ya. Jadi supaya mereka tahu, Panja itu tahu bagaimana di lapangan, supaya beliau-beliau juga merasakan. Karena selama ini saya acung jempol dengan cara kerja Panja. Imagine, apalagi salah satu anggota dewan yang sambil nangis, kita duduk di sini ada jasa guru, emang betul. Di saat gaji kami hanya 400.000, tiba-tiba ada salah satu juga wakil rakyat kami dengan ketidakmaluannya nge-share penghasilan beliau seperti apa. Kami menangis Pak. Di saat kami meminta kebijakan, tetapi dengan tidak tahu malunya di mana keberadilan negara ini. Jadi saya mohon bisa tidak Pak mengeluarkan nota dari Komisi 5 untuk ke Kemenpan RB, ke Kemendikbud, ke Komisi 10, fasilitasi kami dalam artian biarkan kami bertemu dengan beliau supaya kami menyampaikan hasil evaluasi yang ada di lapangan, karena kami adalah objek tertindas. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga memperkuat. Itu pakai mikrofonnya supaya bermanfaat. Ya Bapak, maaf izin menambahkan, saya Idah Jasa dari Kota Tasikmalaya. Saya memperkuat apa yang disampaikan oleh Komisi 5. Saya memohon kepada Komisi 5 DPRD, kepada BKPSDM, kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, BKD Provinsi Jawa Barat, maaf, untuk bisa mengawal honorer di Jawa Barat ini dengan cara Bapak Gubernur yang terhormat Bapak Ridwan Kamil supaya mengeluarkan surat rekomendasi untuk melindungi semua honorer di Jawa Barat ini. Mohon oleh Bapak Komisi 5 DPRD untuk bersama-sama dengan BKPSDM dan Dinas Pendidikan BKD, dengan BKD sekali lagi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk supaya Bapak Gubernur bisa mengeluarkan surat rekomendasi untuk nanti disampaikan ke Kemenpan RB, ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta kepada BKN. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Jabar tidak ikut bergerak, tertinggal. Karena tadi Bapak bilang 20% permasalahan yang ada di Indonesia ada di Jabar. Kalau Jabarnya tidak juara, hanya juara di PON saja, tetapi permasalahan sangat-sangat krusial, yaitu guru,
tidak diperhatikan, apa jadinya? Terima kasih Pak. Ya, kami jalankan. Komisi ini kewenangannya lokal di kantor ini saja. Maka kami nanti justru meminta yang pertama adalah pimpinan kami, ya, ketua, ketua, DPRD. Jadi suaranya suara gedung ini, bukan suara ruang ini, gitu ya. Jadi itu formulasinya ayo sama-sama kita buat. Nanti silakan diubah draftnya, sehingga kami nanti menyetujui, gitu ya. Tolong kami fasilitasi audiensi dengan Pak Gubernur. Selama ini kan Pak Gubernur susah amat Pak. Bagaimana Pak? Tidak bisa ditemui dengan kami. Ke Papua Pak. Malah ke Papua, ya Allah. Bapak kalau mau ketemu Pak Gubernur, Harus ke Papua dulu Pak. Jangan bayaran kita kecil. Tolong audiensikan kita dengan Pak Gubernur Pak. Bisa nggak itu? Fasilitasi kami ya. Iya, fasilitasi kami. Contoh kayak Kabupaten Cirebon Pak. Kita ketemu sama DPRD dan sama ketua DPRD untuk memfasilitasi audiensi dengan Pak Bupati dan tercapai Pak. Di sini ada Komisi 5 di bidang pendidikan. Tolong fasilitas kami audiensi dengan Pak Gubernur. Karena selama ini Pak Gubernur apa yang disampaikan oleh ketua kami susah banget Pak. Padahal Gubernur itu dipilih oleh rakyat Pak. Terima kasih. Tersebut pasti mau tidak mau suka tidak suka tergeser. Tapi sih mudah-mudahan saya minta pendesakan ke Bupati jangan sampai terutama kan itu dulu lah itu sekarang lah kalau misalkan 14 tahun kalau lihat ke situ kita minta ke Bupati juga kalau misalkan dari sistem komputernya dia masuk udah nggak bisa nolak ada formasi jadi sistemnya itu udah komputer itu mega karena memang kita atas memang seperti itu kebijakannya. Hari ini GTKMK diterima dengan baik di Komisi 5 Provinsi Jawa Barat. Beliau-beliau ini sangat mendengarkan dari suara si pemberi suara. Jazakallah Komisi 5 Provinsi Jawa Barat